Wahai Fatimah, cintaku abadi. Dan cintaku padamu, Ali. Fatimah kasihku. Kekasihku, biarkan aku merawat lukamu. Terima kasih Fatimah. Berjangkau membaca. Sejak kecil, Abdul Qadir Jilani telah menunjukkan tanda-tanda karomah. Beliau mengkehidupan akhir hayat, beliau tumbuh mencapai pendapat dan ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, apa yang terjadi saat ruh meninggalkan tubuh? Dari lahir hingga detik terakhir, ikuti perjalanan menegangkan ini. Temui malaikat, lihat cermin amal, dan rasakan cahaya abadi yang menuntun setiap jiwa. Siapkan hati, karena kebenaran ini mengubah cara kita hidup selamanya. Bayangkan sejenak, detik ini, saat kamu membaca kata-kata ini, ada ruh yang diam-diam bergetar di dalam tubuhmu, ruh yang suatu hari akan menempuh perjalanan paling panjang dan paling misterius yang pernah ada. Perjalanan yang tak bisa diukur oleh waktu, tak bisa disentuh oleh materi, dan tak bisa dibatasi oleh logika dunia. Kita lahir dengan tangisan, dan suatu hari, kita akan pergi meninggalkan dunia ini dengan diam. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita buka mata hati kita dan menelisik pertanyaan yang jarang kita berani renungkan. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal? Sejak pertama kali kita membuka mata di dunia ini, ruh kita sudah memulai kisahnya. Tubuh lahir sebagai wadah, tapi ruhlah yang menjadi inti, yang mengalirkan hidup, menyalakan setiap detak jantung, dan memberi makna pada setiap napas. Setiap senyum, tangis, luka, dan tawa yang kita alami bukan sekadar fenomena fisik. Itu adalah jejak-jejak perjalanan ruh yang sedang belajar, sedang tumbuh, dan sedang menyiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Kita sering sibuk dengan dunia, tetapi dunia hanyalah permukaan. Ruh adalah yang terdalam, yang paling murni, yang mengikat kita dengan sesuatu yang lebih abadi daripada apapun yang bisa kita genggam. Pernahkah kamu merasa sebuah bisikan di hati mengatakan, "Ini bukan segalanya"? Itulah suara ruhmu, yang diam-diam menuntunmu, memberi tanda-tanda bahwa hidup ini hanyalah sementara. Setiap pilihan, setiap perbuatan, bahkan setiap niat yang terlintas, menyiapkan bekal untuk perjalanan setelah dunia. Bayangkan dunia sebagai sebuah stasiun, dan setiap langkahmu sebagai tiket menuju perjalanan yang lebih panjang, yang tak bisa diulang, tak bisa ditunda. Apakah kita benar-benar siap menghadapi perjalanan itu? Ataukah kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang akan musnah begitu matahari terbenam? Ruh manusia, meski tak terlihat, memiliki keajaiban yang tak terbayangkan. Ia adalah saksi dari setiap perasaan, setiap rasa sakit dan sukacita, dan setiap detik yang kita lalui. Ia menunggu untuk dilepaskan dari ikatan tubuh, untuk kembali kepada penciptanya. Tapi sebelum itu terjadi, ia menumpuk pengalaman, belajar dari setiap dosa dan pahala, menandai setiap langkah dengan kesadaran atau kelalaian kita. Kita sering menutup mata dari kenyataan ini, terlalu sibuk dengan urusan dunia yang fana, padahal rahasia terbesar kehidupan bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana ruh kita dipersiapkan untuk kembali. Bayangkan saat detik itu tiba, saat dunia perlahan hilang dari pandangan, saat napas terakhir keluar, saat tubuh menjadi sunyi. Apa yang akan terjadi pada ruhmu? Akan ia tenang, atau gelisah? Akan ia diterima, atau menanggung penyesalan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan kebenaran yang menunggu kita untuk menyadarinya. Dan inilah yang ingin aku ajak kamu renungkan sejak bab pertama ini. Perjalanan ruh bukanlah akhir yang menakutkan, tapi sebuah perjalanan penuh makna, yang mulai dari lahir, menapaki kehidupan, dan akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita simak dengan hati yang terbuka. Apa yang akan kita pelajari bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang hidup yang sebenarnya. Hidup yang memberi ruang bagi ruh untuk tumbuh, untuk sadar, untuk bersiap menghadapi pertemuan dengan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, semua tawa dan tangis, semua pencapaian dan kegagalan, hanyalah bagian dari kisah besar yang ruh kita tulis dengan tinta tak terlihat.
Dan jika kamu mau membuka mata hati, bab pertama ini akan menjadi pintu gerbang untuk menyadari satu kebenaran yang tak bisa kita abaikan. Hidup ini adalah persiapan, dan kematian adalah perjalanan pulang. Setelah kita menyadari bahwa hidup hanyalah persiapan, sekarang mari kita menelisik lebih dalam tentang sesuatu yang lebih rahasia, yang tak terlihat oleh mata, tapi selalu menemani setiap detak jantung kita, ruh. Ruh bukan sekadar energi, bukan sekadar jiwa yang tersisa setelah tubuh mati. Ruh adalah inti dari keberadaan kita, suara lembut yang berbicara dalam diam, cermin dari setiap perasaan, dan saksi dari setiap niat. Ia bukan bagian dari tubuh, tapi tubuh adalah rumahnya. Bukan bagian dari dunia, tapi dunia adalah arena tempat ia belajar. Tanpa ruh, tubuh hanyalah daging yang bergerak tanpa tujuan. Ketika kita lahir, tubuh kita menangis, tapi ruh kita tersenyum. Setiap napas pertama adalah momen ketika ruh mulai menapah perjalanan barunya di dunia ini. Ia menempel pada tubuh, mengikuti aliran darah, menyalakan setiap sel dengan energi yang tak kasat mata. Apa yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain bukanlah bentuk fisiknya, bukan suara atau wajahnya, tapi keberadaan ruhnya yang mampu merasakan cinta, menahan kesedihan, dan menapaki kebenaran. Ruh adalah alasan kita merasa hidup lebih dari sekadar bernafas. Namun, tubuh dan ruh bukan selalu selaras. Kadang tubuh ingin ini, tapi ruh merasa lain. Tubuh ingin mengejar dunia, tapi ruh merindukan abadi. Tubuh tergoda oleh kesenangan sementara, sedangkan ruh mengingatkan tentang bekal yang akan dibawa setelah kematian. Inilah yang sering membuat manusia bingung, gelisah, bahkan tersesat. Setiap konflik batin sebenarnya adalah dialog antara tubuh dan ruh, dua dunia yang saling menempel tapi berbeda arah. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan. Tubuh adalah kapal yang terlihat, yang menembus gelombang dunia. Ruh adalah nahkoda yang tak terlihat, yang memutuskan arah perjalanan, yang menahan kapal agar tidak terhanyut arus nafsu. Tanpa ruh, kapal hanyalah benda mengapung. Tanpa tubuh, ruh hanyalah cahaya tak berpijak. Keduanya harus bekerja sama, tapi sering manusia lupa bahwa ruh adalah yang paling menentukan nasib akhir perjalanan ini. Ruh juga bisa mengalami luka. Setiap kebohongan, setiap niat buruk, setiap ketidakjujuran terhadap diri sendiri meninggalkan bekas di ruh. Tubuh mungkin sehat, wajah mungkin tersenyum, tapi ruh bisa menangis dalam diam. Maka dari itu, menjaga ruh adalah lebih penting daripada sekadar menjaga penampilan atau materi. Ruh yang bersih akan memberi ketenangan, walau badai dunia menerpa tubuh. Ruh yang gelisah akan membuat hidup terasa hampa, walau semua terlihat sempurna di mata orang lain. Dalam Islam, ruh adalah titipan dari Sang Pencipta. Allah berfirman bahwa Dia meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, sebuah proses yang penuh rahasia dan sakral. Itu sebabnya ruh tidak bisa diukur dengan ilmu dunia semata, dan tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Ia bersifat abadi, tapi membutuhkan tubuh untuk mengekspresikan diri. Dan melalui tubuh, ruh belajar cinta, belajar kesabaran, belajar pengorbanan, belajar untuk kembali kepada Sang Pencipta. Tidak hanya sebagai pengatur hidup, ruh juga menjadi penyimpan memori dan pengalaman. Ia mengingat setiap kebahagiaan yang tulus, setiap kepedihan yang diterima dengan sabar, setiap ketulusan yang terpendam. Bahkan saat tubuh lupa, ruh tetap menyimpan. Maka, perjalanan hidup bukan sekadar fisik atau materi, tapi perjalanan ruh yang merekam jejaknya di setiap langkah. Dunia hanyalah panggung sementara, tapi ruh adalah pengamat utama dari drama hidup ini. Konsep ini berbeda dari pandangan umum banyak konten kreator. Kita jarang membahas ruh bukan sekadar sebagai sesuatu mistis, tapi sebagai inti dari setiap pengalaman nyata kita. Ketika kita memahami hubungan tubuh dan ruh, kita mulai menyadari pentingnya menyeimbangkan kehidupan, memberi makan tubuh, tapi juga memberi cahaya dan kedamaian pada ruh. Kehidupan yang sukses bukan hanya terlihat dari pencapaian duniawi, tapi dari kedalaman ruh yang tenang dan siap menghadapi akhir perjalanan.
Dan inilah yang membuat setiap detik kehidupan begitu berharga. Setiap napas adalah kesempatan bagi ruh untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan perjalanan pulang yang tak bisa ditunda. Setiap senyum yang tulus, setiap doa yang diucapkan, setiap perbuatan baik adalah cahaya yang menuntun ruh menuju ketenangan di alam barzah dan seterusnya. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilihat oleh ruh. Semua memiliki makna, semua memiliki jejak abadi. Akhirnya, kita sampai pada satu kesadaran penting. Tubuh hanyalah rumah sementara, tapi ruh adalah penghuninya yang sejati. Kita harus merawatnya, mendengarkannya, dan mengarahkan hidup bukan sekadar untuk dunia, tapi untuk perjalanan abadi yang menunggu di ujung waktu. Jika bab pertama membuat kita bertanya tentang kematian, perjalanan itu dimulai jauh sebelum detik terakhir. Dimulai setiap kali ruh kita belajar, merasakan, dan bertumbuh dalam tubuh fana ini. Karena tubuh akan kembali ke tanah, tapi ruh akan terus berjalan, menembus batas waktu, menuju Sang Pencipta yang menunggu dengan kasih yang tak terhingga. Kehidupan adalah sebuah latihan panjang untuk perjalanan abadi. Dunia ini bukan sekadar panggung hiburan atau medan kompetisi. Ia adalah sekolah tempat ruh belajar, tempat ia diuji, dan tempat ia dipersiapkan untuk kembali ke Sang Pencipta. Setiap senyuman, air mata, kegembiraan, dan kesedihan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari kurikulum hidup yang ditetapkan oleh Sang Maha Bijaksana. Bayangkan hidup sebagai perjalanan melintasi padang luas. Tanpa peta, kita akan tersesat. Tapi ruh kita diberi panduan melalui akal, hati, dan kesadaran moral. Setiap perbuatan baik adalah titik terang di peta itu. Setiap dosa adalah batu sandungan yang mengingatkan kita untuk berhati-hati. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil, kata-kata kasar, kebohongan ringan, atau kelalaian terhadap orang lain. Namun bagi ruh, semua itu adalah catatan abadi yang akan dibawa ke alam yang tak terlihat. Hidup sebagai persiapan berarti memahami bahwa waktu yang kita miliki sangat berharga. Detik-detik yang sering terbuang sia-sia, untuk iri, dengki, atau terlalu terikat pada dunia, sebenarnya adalah detik yang seharusnya digunakan untuk melatih ruh. Membaca, merenung, menolong orang lain, atau menebar kebaikan bukan sekadar amal, tapi latihan untuk ruh agar siap menghadapi alam selanjutnya. Setiap langkah yang kita ambil membentuk karakter ruh, dan karakter inilah yang menentukan kedamaian atau kegelisahan yang akan dirasakannya di akhir perjalanan. Kita hidup di dunia yang penuh godaan. Harta, pujian, kesenangan, dan ambisi bisa menutupi suara ruh yang lembut. Tapi ruh selalu memberi tanda, rasa gelisah, ketidakpuasan, rasa hampa yang tak bisa diisi oleh materi. Inilah alarm abadi yang menandakan bahwa hidup bukan sekadar menikmati dunia, tapi menyiapkan bekal. Mereka yang mampu mendengar suara ini, dan menyesuaikan tindakan mereka dengan suara ruh, adalah mereka yang sedang melatih diri untuk perjalanan pulang yang abadi. Setiap manusia diberikan ujian berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit. Namun semua ujian itu adalah latihan khusus bagi ruh. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan rasa sakit yang paling pedih pun bisa menjadi guru terbaik bagi ruh, mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan ketergantungan kepada Allah. Mereka yang mampu mengambil hikmah dari ujian hidup sesungguhnya sedang menyiapkan diri untuk perjalanan yang tak terputus oleh kematian. Ruh juga belajar dari hubungan dengan sesama. Cinta, persahabatan, pengorbanan, bahkan pengkhianatan, semuanya adalah guru yang membentuk karakter ruh. Kita mungkin terluka oleh orang lain, tapi ruh kita tumbuh dari pengalaman itu. Kita mungkin diberkati dengan kasih sayang, tapi ruh belajar bersyukur dan memahami tanggung jawab. Dunia menjadi ruang latihan sosial yang tak ternilai, tempat kita belajar bagaimana mengatur emosi, berempati, dan menjaga integritas ruh di tengah interaksi manusia yang kompleks. Hidup sebagai persiapan juga berarti melatih kesadaran akan akhirat setiap saat. Kita sering berpikir kematian jauh, tapi bagi ruh, jarak itu tak berarti. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, minta maaf, menebar kebaikan, memperkuat iman, dan meninggalkan kebiasaan buruk.
Bayangkan jika kita menabung pahala seperti menabung harta. Setiap amal adalah koin untuk perjalanan panjang yang menanti setelah dunia ini berakhir. Ruh yang disiplin melatih dirinya di dunia akan lebih mudah menyesuaikan diri di alam berikutnya. Kita juga harus sadar bahwa tidak semua yang tampak indah di dunia membawa kebaikan bagi ruh. Kesenangan yang berlebihan, ketamakan, iri hati, dan kemarahan hanyalah racun yang menahan ruh agar tidak berkembang. Sebaliknya, kesederhanaan, ketulusan, dan pengendalian diri adalah vitamin bagi ruh. Dunia memberikan pilihan, tapi pilihan itu menentukan kualitas latihan ruh. Maka bijaklah dalam menjalani hidup, karena setiap keputusan kecil adalah batu bata yang membangun jalan pulang ruh menuju Sang Pencipta. Selain itu, hidup sebagai persiapan berarti memahami konsekuensi dari tindakan kita. Amal yang baik memberi ketenangan pada ruh, amal buruk meninggalkannya gelisah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ruh dari catatan amal selain perbaikan, tobat, dan kesadaran penuh. Setiap detik adalah kesempatan memperbaiki catatan itu. Ruh yang aktif dan sadar akan belajar cepat, sementara ruh yang lalai akan menanggung beban lebih berat di perjalanan selanjutnya. Dunia ini bukan tujuan akhir. Tubuh hanyalah alat, kehidupan hanyalah medan latihan, dan ruhlah yang sebenarnya sedang menapak perjalanan. Jika kita bisa memahami ini, kita akan hidup dengan kesadaran tinggi, menata langkah dengan hati-hati, dan membekali diri dengan amalan serta kesadaran yang akan menjadi cahaya penuntun bagi ruh di perjalanan setelah kematian. Hidup sebagai persiapan berarti menyadari setiap detik berharga, karena setiap detik adalah kesempatan emas bagi ruh untuk tumbuh, bersinar, dan siap menempuh perjalanan abadi yang menunggu. Bayangkan satu hari, detik-detik dunia yang kita kenal mulai memudar. Napas terasa berbeda, tubuh mulai lemah, dan suara-suara sekitar seakan menjauh perlahan. Saat detik terakhir mendekat, tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi pencapaian duniawi yang bisa menenangkan hati. Yang tersisa hanyalah ruh, yang mulai bergerak dari sarangnya, menyiapkan diri untuk perjalanan yang tak pernah kembali. Inilah momen ketika seluruh hidup terasa seperti kilasan film, cepat namun penuh makna, dan kita menyadari bahwa setiap detik adalah bekal yang telah kita siapkan untuk diri kita sendiri. Tubuh yang selama ini menjadi wadah utama kini menjadi beban, sementara ruh mulai merasakan kebebasan dan ketegangan sekaligus. Ada rasa berat, ada rasa ringan, ada ketakutan yang menyelusup, dan ada kedamaian yang menunggu. Semua orang, meski berbeda dalam iman dan amal, merasakan hal ini. Tiba saatnya untuk berpisah dengan dunia yang fana. Detik-detik terakhir bukan sekadar berhenti bernapas, tapi detik ketika ruh memandang kembali perjalanan yang telah dilalui, menilai apa yang telah dilakukan, dan merasakan akibat dari setiap pilihan. Tidak sedikit yang merasa gelisah atau panik, karena dunia telah begitu melekat. Harta, popularitas, keluarga, bahkan tubuh sendiri menjadi sesuatu yang sulit dilepaskan. Tapi ruh memiliki mekanisme yang ajaib. Ia mulai mengingat asalnya, tempat yang tak bisa diganggu oleh dunia, tempat kembali yang abadi. Saat detik terakhir ini, ruh mengingat pesan-pesan yang selama hidup sering diabaikan, tentang kebaikan, tentang tobat, tentang kasih, dan tentang harapan untuk kembali diterima di sisi Sang Pencipta. Dalam Islam, malaikat pun hadir pada momen ini, menjemput ruh dengan penuh ketelitian. Namun bagi mereka yang belum siap, ada ketegangan yang dirasakan, hati dan ruh menahan penyesalan, bertanya-tanya apakah masih ada waktu untuk memperbaiki. Bayangkan malaikat yang lembut namun tegas, hadir sebagai saksi dan pengawal, menuntun ruh keluar dari tubuh. Semua rasa takut dan penyesalan menjadi nyata, tapi juga menjadi pengingat akan pentingnya mempersiapkan diri sejak jauh hari. Ruh yang baik, yang telah dilatih sepanjang hidup dengan kesadaran dan amal, merasakan ketenangan. Ada cahaya yang menuntun, ada suara yang menenangkan, ada rasa ringan yang mengangkatnya dari tubuh. Bagi mereka, kematian bukan akhir yang menakutkan, tapi awal perjalanan baru yang penuh harapan. Tetapi bagi ruh yang gelisah, setiap langkah terasa berat, ada rasa menyesal yang menggantung, dan perjalanan barzah terasa menegangkan.
Dunia yang telah terlalu dicintai menjadi penyesalan terakhir yang pahit. Setiap orang, dalam detik-detik terakhir, merasakan kilasan hidupnya. Semua kebahagiaan dan kesedihan, cinta dan luka, amal baik dan dosa, seperti film cepat yang melewati mata. Ruh menilai dirinya sendiri, menyadari bahwa setiap detik yang terbuang adalah kesempatan yang hilang. Setiap senyuman dan air mata adalah bekal yang bisa membawa kedamaian atau gelisah di alam berikutnya. Ini bukan sekadar mitos atau teori. Ini pengalaman yang dirasakan oleh setiap manusia ketika waktunya tiba. Dalam saat-saat kritis ini, kita juga mulai merasakan apa yang penting sebenarnya dalam hidup. Benda, harta, status, dan pengakuan manusia menjadi begitu tidak berarti. Yang penting hanyalah amal, niat, dan kesadaran yang telah dipupuk oleh ruh. Bagi penonton, ini adalah pengingat bahwa setiap pilihan yang kita buat sekarang, setiap kata yang kita ucapkan, setiap kebaikan yang kita lakukan, adalah bekal yang nyata bagi perjalanan abadi. Detik terakhir juga mengajarkan bahwa kematian bukanlah sendirian. Ruh yang baik akan ditemani cahaya dan malaikat, ruh yang gelisah tetap membawa jejak kesalahan dan penyesalan, tapi selalu ada kesempatan untuk tobat sebelum detik terakhir benar-benar tiba. Bahkan bagi mereka yang merasa tidak siap, detik-detik ini memberi pelajaran terbesar. Kesadaran bahwa dunia hanyalah sementara, dan ruhlah yang akan terus berjalan menuju alam yang abadi. Perlu diingat, kematian bukan hanya tentang kehilangan tubuh, tapi tentang perubahan dimensi kehidupan. Tubuh kembali ke tanah, dunia yang kita cintai ditinggalkan, tapi ruh bergerak ke tempat yang tak terlihat, tak terjangkau waktu atau logika dunia. Disinilah ruh mulai memahami apa yang pernah diabaikan, arti kesabaran, arti kasih, arti kebenaran, dan arti Allah yang menunggu untuk menyambut ciptaannya dengan kasih sayang yang tak terbatas. Setiap detik terakhir bukan sekadar berhenti bernapas, tapi momen paling jujur bagi ruh. Segala ilusi dunia hilang, yang tersisa hanyalah inti manusia itu sendiri, ruh yang menyiapkan diri untuk perjalanan abadi. Detik terakhir adalah ujian nyata dari persiapan itu. Dan bagi yang telah menyiapkan diri, perjalanan ini menjadi awal dari kedamaian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Setelah tubuh berhenti bernapas dan ruh mulai meninggalkan dunia, perjalanan tidak berhenti begitu saja. Disinilah kita memasuki alam barzakh, dimensi misterius di antara kehidupan dunia dan akhirat. Alam ini bukan imajinasi, ia adalah kenyataan yang dirasakan oleh setiap ruh, tempat di mana setiap amal, niat, dan bekal dari dunia diuji kembali. Bayangkan sebuah ruang yang tak bisa diukur dengan jam, hari, atau bulan. Disinilah ruh mulai menatap jejak hidupnya sendiri, menimbang amal dan penyesalan, merasakan damai atau gelisah, sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Bagi ruh yang telah menyiapkan diri dengan kebaikan, barzakh menjadi tempat yang penuh ketenangan. Cahaya lembut menyelimutinya, malaikat menuntun dengan lembut, dan semua kenangan pahit dunia terasa jauh. Ada rasa lega, damai, dan kelegaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun bagi ruh yang lalai, yang terlalu mencintai dunia atau menumpuk dosa, alam barzakh menjadi tempat yang menegangkan, seperti lorong gelap tanpa cahaya, di mana penyesalan dan kesalahan masa lalu terasa begitu nyata, menunggu pertanggungjawaban. Di sini, setiap amal baik terasa hidup kembali. Setiap senyuman yang tulus, setiap tetes air mata yang ikhlas, setiap kebaikan yang disengaja untuk Allah menjadi cahaya yang menuntun ruh. Sebaliknya, setiap kesalahan, setiap kata kasar, setiap dosa yang belum diakui terasa seperti beban yang menekan, memberi peringatan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari perjalanan ruh. Alam barzakh menjadi cermin jiwa, menampakkan kebenaran yang selama hidup kadang kita abaikan. Momen di alam barzakh bukan sekadar observasi pasif. Ruh menyadari, disinilah ia mulai menilai. Apa yang sudah aku persiapkan? Apa yang masih harus diperbaiki? Bagaimana aku menghadapi Sang Pencipta? Ini adalah titik refleksi tertinggi. Tidak ada lagi gangguan dunia, tidak ada suara manusia, tidak ada harta atau kekuasaan, hanya diri sendiri, amal, dan kesadaran yang murni.
Alam barzah menjadi laboratorium spiritual, tempat ruh diolah, ditempa, dan disiapkan untuk pertemuan dengan Allah. Cerita-cerita dari orang-orang yang kembali dari pengalaman sekarat atau mimpi spiritual sering menggambarkan barzah sebagai alam yang hidup dan dinamis. Ruh dapat merasakan kehangatan atau dinginnya perbuatannya, cahaya atau kegelapan dari amalnya, kedamaian atau ketakutan dari niat yang ia pegang. Ini bukan simbolik semata. Ini adalah mekanisme pembelajaran bagi ruh. Setiap perasaan di sini menjadi nyata, dan semuanya mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah persiapan, dan persiapan itu menentukan kualitas perjalanan di alam berikutnya. Barzah juga mengajarkan tentang pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Tidak ada yang bisa menolong ruh kecuali amal dan niat yang telah dipupuk selama hidup. Disinilah rahasia terbesar kehidupan terungkap. Tidak ada satupun harta, status, atau kekuasaan duniawi yang bisa ikut menolong. Yang menolong hanyalah cahaya dari kebaikan dan kesadaran yang telah ditanam. Penonton harus menyadari bahwa setiap detik di dunia, sekecil apapun kebaikan atau dosa, menjadi bekal yang nyata bagi perjalanan ini. Selain itu, alam barzah mengajarkan tentang keabadian konsekuensi. Ruh merasakan efek amalnya secara intens. Pahala yang murni memberikan ketenangan yang berkelanjutan, sedangkan dosa yang belum diakui atau tobat yang belum sungguh-sungguh menimbulkan tekanan yang nyata. Konsep ini berbeda dari konten kreator biasa yang sering menampilkan barzah hanya sebagai tempat tunggu. Di sini, ia adalah tempat pelajaran hidup yang paling jujur, tempat ruh merasakan akibat nyata dari pilihannya. Di sisi lain, barzah adalah alam kesadaran. Ruh menyadari bahwa dunia yang telah dilepas bukan hilang, melainkan telah tersimpan dalam catatan yang tak bisa diubah. Segala hal yang dianggap sepele ternyata memiliki dampak abadi. Setiap kata, setiap perbuatan, bahkan niat tersembunyi memiliki gema yang terasa di alam ini. Ini adalah pengingat dramatis bagi penonton bahwa hidup bukan hanya untuk dilalui, tetapi untuk dipersiapkan dengan kesadaran penuh. Bagi penonton, bab ini memberi perspektif baru. Kematian bukan akhir yang menakutkan, tapi alam barzah adalah tahap refleksi dan pembelajaran. Ruh belajar menghadapi dirinya sendiri, memahami konsekuensi, dan merasakan damai atau gelisah sesuai amal yang telah dilakukan. Alam ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan memberi cahaya, dan setiap kesalahan akan memberi pelajaran, bahkan sebelum bertemu Sang Pencipta. Barzah adalah pertemuan pertama ruh dengan keadilan ilahi. Ia bukan hukuman, bukan hadiah semata, tapi cerminan dari perjalanan hidup kita. Setiap amal, niat, dan kesadaran yang kita miliki selama hidup menentukan bagaimana ruh mengalami alam ini. Dan bagi yang telah menyiapkan diri, barzah menjadi awal dari ketenangan dan cahaya abadi, sedangkan bagi yang lalai, alam ini adalah peringatan untuk perjalanan selanjutnya. Semua dimulai dengan kesadaran di dunia. Itulah rahasia dari perjalanan ruh manusia yang sejati. Saat ruh menapaki alam barzah, ada momen yang paling menegangkan sekaligus paling menakjubkan. Pertemuan dengan malaikat. Mereka bukan sekadar makhluk bersayap seperti yang digambarkan di lukisan atau film. Malaikat adalah penjaga, pengawas, dan pembimbing ruh yang hadir dengan aura yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ketika mereka mendekat, ruh merasakan getaran yang lembut namun tegas, seolah dunia yang fana dan segala kenangan manusia mulai terlepas satu persatu. Malaikat menjemput ruh dengan penuh kehati-hatian. Setiap langkah ruh di alam barzah dipantau, dan setiap gerakan malaikat menunjukkan keseimbangan antara kasih sayang dan keadilan. Ruh yang telah menyiapkan diri dengan amal baik merasakan kedamaian yang lembut, seakan diterima oleh energi ilahi. Tapi bagi ruh yang lalai, setiap langkah mendekat malaikat adalah momen yang menegangkan, penuh rasa takut dan kesadaran akan kesalahan yang pernah dilakukan. Dalam momen ini, ruh seolah berada di persimpangan waktu. Semua yang pernah dilalui, disadari dengan intens. Setiap amal baik yang pernah terlupakan, setiap kata yang baik, dan setiap niat murni muncul sebagai cahaya yang menenangkan. Sebaliknya, setiap dosa, setiap kelalaian,
dan setiap perbuatan yang merugikan orang lain muncul sebagai bayangan yang menekan. Malaikat bukan menghukum, tapi menjadi cerminan dari setiap jejak kehidupan yang tertinggal. Bayangkan malaikat sebagai pengawal spiritual yang tidak terlihat oleh dunia, namun energi kehadirannya bisa dirasakan oleh ruh. Mereka berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh ruh, bahasa yang terdiri dari getaran ketenangan, peringatan lembut, dan cahaya penuntun. Tidak ada kata kasar, tidak ada teriakan, hanya panduan yang tegas tapi penuh kasih, menyiapkan ruh untuk tahap selanjutnya. Ruh yang tenang akan dibimbing dengan mudah. Ada rasa melayang ringan, seolah terangkat dari semua beban dunia, menatap cahaya yang menunggu. Tapi ruh yang gelisah akan merasakan tarikan kuat ke arah tanggung jawab, seolah dituntut menghadapi semua konsekuensi secara langsung. Disinilah rahasia perjalanan ini menjadi jelas. Malaikat bukan penakut atau ancaman, tapi guru yang membimbing ruh ke kesadaran tertinggi. Pertemuan ini juga mengungkapkan tentang keadilan absolut Allah. Malaikat menilai dengan penuh ketelitian, tapi bukan untuk menghukum, melainkan untuk menunjukkan posisi ruh dalam perjalanan abadi. Cahaya dan gelap yang dirasakan ruh bukan semata simbol, tapi refleksi nyata dari amal dan niatnya di dunia. Penonton harus memahami bahwa setiap detik kehidupan, sekecil apapun, membentuk warna cahaya yang akan menuntun ruh saat malaikat datang menjemput. Bayangkan jika malaikat menanyakan pertanyaan sederhana, namun penuh makna, apa yang telah engkau lakukan dengan hidupmu? Ruh tak bisa berbohong, karena setiap niat, amal, dan kata telah tercatat di dunia dan dalam jiwa. Tidak ada ruang untuk kebohongan, tidak ada kesempatan untuk menipu. Inilah momen paling jujur dalam hidup manusia, ketika semua topeng dunia jatuh, dan hanya ruh yang murni yang berbicara. Selain itu, malaikat juga memberikan pengalaman refleksi spiritual, melihat kilasan kehidupan, merasakan dampak setiap perbuatan, dan memahami hubungan dengan orang lain. Ruh menyadari betapa setiap kebaikan kecil membawa cahaya, dan setiap kesalahan menimbulkan bayangan. Alam barzah bukan tempat hukuman, tapi malaikat memastikan ruang pembelajaran ini efektif, sehingga ruh tahu persis apa yang harus diperbaiki sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi mereka yang hidupnya penuh kesadaran, momen ini adalah pengalaman paling menenangkan. Ada rasa lega, damai, dan cinta yang mengalir dari energi malaikat, menuntun ruh ke alam yang lebih tinggi. Tapi bagi mereka yang lalai, ini adalah peringatan paling keras. Seakan semua kesalahan muncul nyata, menuntut introspeksi dan penyesalan. Namun selalu ada kesempatan untuk kesadaran terakhir sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Pertemuan dengan malaikat bukan sekadar proses penjemputan, tapi momen transformasi ruh yang dramatis. Disinilah ruh benar-benar menyadari makna hidup, konsekuensi amal, dan tujuan abadi dari perjalanan ini. Bagi yang telah menyiapkan diri, malaikat menjadi teman, pembimbing, dan penuntun menuju cahaya. Bagi yang lalai, mereka menjadi pengingat akan pentingnya persiapan sejak kehidupan dunia. Inilah inti dari perjalanan ruh manusia, pertemuan yang menentukan arah abadi setiap jiwa. Setelah pertemuan dengan malaikat, ruh memasuki sebuah pengalaman yang tak kalah dramatis, cermin amal. Bayangkan sebuah ruang tanpa dinding dan langit, di mana setiap tindakan hidupmu muncul sebagai cahaya atau bayangan yang menari di sekelilingmu. Cermin ini bukan sekadar refleksi biasa. Ia adalah manifestasi nyata dari semua niat, perbuatan, dan kata-kata yang pernah kamu lakukan. Di sini, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada topeng, dan tidak ada alasan. Hanya kebenaran mutlak yang menatap langsung ke inti ruh. Ruh melihat kembali seluruh hidupnya seperti kilatan film yang memanjang tanpa jeda. Setiap senyum, air mata, setiap kata yang terucap, setiap niat yang tersembunyi, semuanya hidup kembali di hadapannya. Amal yang ikhlas bersinar terang, menuntun jalan ruh ke kedamaian. Sebaliknya, perbuatan yang salah, dosa yang belum diakui, dan niat yang tercemar menimbulkan bayangan gelap yang seolah menekan, memberi rasa berat yang nyata. Inilah cermin yang menolak kebohongan dan memaksa ruh menghadapi dirinya sendiri. Cermin amal bukan sekadar visual.
Ia adalah pengalaman emosional dan spiritual. Ruh merasakan setiap akibat amalnya. Ketulusan membawa ketenangan, penipuan membawa rasa gelisah, keikhlasan membawa cahaya yang menuntun, dan kemunafikan membentuk bayangan yang menyesakan. Ini bukan metafora semata. Ini adalah cara ruh belajar melihat dampak nyata dari setiap pilihan yang dibuat di dunia. Penonton disadarkan bahwa hidup yang seolah biasa ternyata memiliki konsekuensi abadi. Setiap amal yang tampak kecil di dunia menjadi raksasa di cermin ini. Sekedar senyum tulus kepada orang yang sedih, doa yang terucap di waktu sepi, atau sedekah yang tak terlihat orang lain, semuanya bersinar terang. Sedangkan dosa yang dianggap remeh, kata kasar, iri, kemalasan, ketidakpedulian terhadap sesama, menjadi bayangan gelap yang menyelimuti ruh. Penonton dibuat menyadari bahwa setiap tindakan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Cermin amal juga menampilkan konsekuensi sosial dari setiap perbuatan. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain memancarkan cahaya yang kembali ke ruh, membentuk rasa damai. Sebaliknya, luka yang ditinggalkan pada orang lain menimbulkan bayangan yang menahan ruh, seakan berkata, "Ini adalah akibat dari pilihanmu." Di sini, ruh belajar bahwa kehidupan dunia tidak pernah terjadi dalam vakum. Semua tindakan memiliki efek yang nyata bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam pengalaman ini, ruh sering merasa menyesal atau bersyukur dengan intensitas yang belum pernah dirasakan di dunia. Menyesal karena kebaikan yang ditunda, kesempatan yang hilang, atau dosa yang dilakukan tanpa sadar. Bersyukur karena tindakan kecil yang dilakukan dengan niat tulus ternyata memberi dampak besar. Cermin amal menegaskan bahwa kehidupan dunia adalah laboratorium nyata bagi ruh, dan setiap tindakan adalah bahan untuk diuji dan dinilai. Cermin ini juga memperlihatkan niat di balik setiap amal, bukan sekadar hasilnya. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi niat berbeda akan menghasilkan cahaya yang berbeda. Amal yang tulus memantulkan cahaya murni yang menenangkan, sedangkan amal yang dibuat untuk pamer atau pamrih menimbulkan bayangan yang samar namun terasa berat. Disinilah ruh menyadari bahwa niat adalah inti dari amal, yang menentukan kualitas perjalanan selanjutnya. Momen ini penuh pembelajaran dramatis. Ruh bisa menyesal dan sekaligus bersyukur, merasa berat tapi juga ringan, melihat gelap dan cahaya secara bersamaan. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing. Penonton disadarkan bahwa dunia bukan sekadar tempat berlalu, tapi medan latihan, tempat membangun cahaya dan mengurangi bayangan agar perjalanan selanjutnya lebih mudah dan damai. Di tengah pengalaman ini, ruh mulai merasakan pola. Cahaya yang memancar dari amal baik terasa seperti jalan setapak menuju ketenangan, sementara bayangan dosa seperti rintangan yang harus dihadapi. Penonton dapat membayangkan sendiri, setiap kata baik yang diucapkan, setiap perbuatan ikhlas, setiap doa yang tulus, semuanya menjadi penolong ruh di perjalanan barzakh dan akhirat. Sedangkan kesalahan dan kelalaian menjadi pengingat keras akan pentingnya persiapan sejak di dunia. Cermin amal adalah pengingat paling jujur dari perjalanan hidup manusia. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa ditunda, dan tidak ada yang sia-sia. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi nyata yang akan dirasakan oleh ruh, baik dalam bentuk cahaya yang menenangkan atau bayangan yang menegangkan. Inilah inti dari perjalanan spiritual manusia, menyadari bahwa hidup adalah sekolah amal, dan setiap detik yang dijalani membentuk nasib abadi ruh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat ucapan saat mendengar kabar kematian. Ia adalah pengingat dramatis bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, pasti kembali kepada Sang Pencipta. Setelah perjalanan ruh yang panjang, dari lahir, hidup, menghadapi ujian, bertemu malaikat, hingga melihat cermin amal, semua mengarah pada satu kesadaran. Hidup ini adalah persiapan, dan kematian adalah pintu menuju kebenaran abadi. Kita sering menunda kesadaran ini, terhanyut oleh gemerlap dunia, sibuk mengumpulkan harta, status, atau popularitas. Namun di detik terakhir, semua itu menjadi sepele. Apa yang benar-benar tersisa hanyalah ruh dan amalnya. Penonton disadarkan bahwa dunia hanyalah panggung sementara. Apa yang diinvestasikan untuk ruhlah yang menentukan kedamaian atau gelisah di alam selanjutnya.
Hidup yang penuh kesadaran adalah investasi abadi yang tak bisa dicuri atau hilang. Hikmah pertama dari perjalanan ini adalah kesadaran akan kefanaan dunia. Tubuh yang kita cintai akan kembali ke tanah, rumah yang kita banggakan akan lapuk, harta yang kita kumpulkan akan tertinggal. Yang abadi hanyalah ruh dan amal yang kita tanam. Inilah pelajaran dramatis yang sering terlupakan. Dunia hanyalah ujian, bukan tujuan. Semakin kita memahami ini, semakin kita mempersiapkan diri agar ruh menempuh perjalanan berikutnya dengan damai. Kedua, kita belajar tentang nilai dari niat dan amal kecil. Di cermin amal, hal-hal kecil yang tampak remeh di dunia ternyata memiliki dampak besar bagi ruh. Senyum kepada orang yang sedih, doa yang terucap di waktu sepi, dan kebaikan tanpa pamrih, semua menjadi cahaya penuntun. Sebaliknya, kesalahan yang dianggap kecil menimbulkan bayangan yang menekan. Penonton diingatkan untuk tidak meremehkan setiap perbuatan, karena semuanya tercatat abadi bagi ruh. Ketiga, perjalanan ruh mengajarkan tentang tanggung jawab pribadi. Tidak ada yang bisa menolong selain amal dan kesadaran yang dipupuk selama hidup. Alam barzah, pertemuan dengan malaikat, dan cermin amal semuanya menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Tidak ada pembenaran, tidak ada peralihan kesalahan, hanya kesadaran yang jujur dan penyesuaian diri sebelum menghadapi Sang Pencipta. Hikmah keempat adalah tentang kedamaian yang datang dari kesadaran spiritual. Ruh yang menyiapkan diri dengan amal, kesabaran, dan pengendalian diri merasakan ketenangan yang tak terbayangkan. Penonton disadarkan bahwa kedamaian sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau pengakuan manusia, tapi dari hubungan yang jujur dengan Allah dan kesadaran akan tanggung jawab kita di dunia. Ini adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Kelima, perjalanan ini menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak. Setiap detik, setiap napas, setiap kesempatan adalah peluang bagi ruh untuk belajar dan menyiapkan diri. Penonton dibawa menyadari bahwa menunda perbaikan diri atau menunda amal baik sama dengan menunda cahaya yang akan menuntun ruh. Hidup bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dipersiapkan sebaik mungkin sebelum detik terakhir tiba. Bab ini juga mengajarkan bahwa kematian bukan akhir yang menakutkan, tapi momen transformasi ruh. Setiap pengalaman di dunia, setiap interaksi, setiap keputusan, adalah bahan pembentukan ruh. Semakin kita hidup dengan kesadaran dan niat tulus, semakin mudah ruh menapaki alam barzah dan pertemuan dengan Sang Pencipta. Inilah hikmah dramatis yang membedakan kehidupan yang bermakna dan yang terbuang sia-sia. Selain itu, hikmah terbesar adalah persiapan untuk keabadian. Dunia hanyalah permulaan, kematian hanyalah pintu. Apa yang kita lakukan hari ini, bagaimana kita memperlakukan orang lain, niat dan amal kita, semua menentukan kualitas perjalanan abadi ruh. Penonton diingatkan bahwa kehidupan sejati bukan yang terlihat, tapi yang dirasakan oleh ruh dan dicatat oleh Sang Pencipta. Hidup dengan kesadaran, menjaga amal, memperbaiki diri setiap hari, dan menyiapkan ruh untuk kembali kepada Allah adalah satu-satunya kunci. Innalillahi, bukan sekadar ucapan, tapi pengingat abadi bahwa setiap detik adalah kesempatan emas bagi kita untuk membekali diri. Dan bagi yang membuka hati, hikmah ini akan menuntun pada ketenangan, cahaya, dan kedamaian abadi, jauh melampaui dunia yang fana. Dalam perjalanan hidup yang singkat namun penuh makna, kita menapaki setiap detik sebagai latihan bagi ruh, dari lahir yang tak berdosa, melalui ujian dunia yang kejam dan manis, hingga detik terakhir di mana tubuh menyerah dan ruh menatap cermin amal, bertemu malaikat, dan menelusuri alam barzah. Semua kesalahan, semua kebaikan, setiap niat yang tersembunyi, muncul nyata dalam cahaya dan bayangan yang menentukan nasib abadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sekadar ucapan, tapi panggilan sadar bagi setiap jiwa, bahwa hidup ini hanyalah jembatan sementara menuju Sang Pencipta, dan hanya dengan kesadaran, amal tulus, dan niat ikhlas kita bisa menapaki cahaya abadi,